Oke, hari ini sudah memasang berbagai instalasi di bagian dalam tower. Seperti ini, masih semberaut. Jadi sebelum pemasangan trafo, saya harus memasang untuk di bagian kit draper yang sudah saya rakit kemarin. Jadi tinggal pemasangan jalur satu persatu untuk di bagian PSU ini, untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi seperti ini yang sudah saya buat. Jadi di saat penggabungan ini harus dilepas. Jadi di sini ada dua kabel hitam dan kabel merah. Jadi kalau dua kabel ini berarti ada min ada plus. Karena titik yang harus hati-hati lagi selain dari perakitan, pemasangan ini juga harus hati-hati. Karena sedikit saja melakukan kesalahan otomatis menghabiskan transistornya. Jadi harus diperhatikan mana yang A dan mana yang C. Jadi di sini saya sudah memasang untuk di bagian yang C. Nah, untuk tegangan sudah, sekarang tinggal di bagian jalur speaker. Jadi seperti ini, ada jalur min, jalur plus, dan jalur speaker. Jadi ada pertanyaan dari sahabat, jalur speakernya di mana bang? Ya titik tengah, di bagian jalur emitornya, itu jalur speaker. Jadi harus langsung dipasangi kabel input supaya kerjanya tidak berkali-kali untuk melepas di bagian skrup. Karena kalau skrup selalu dibongkar pasang itu bisa menyebabkan loss alias dol. Jadi untuk pemasangan di bagian input sebenarnya caranya sangat gampang. Yang penting satu jalur, tidak mesti di titik inputnya. Yang penting jalur input. Jadi kadang-kadang sahabat itu memasang jalur harus benar-benar dibacaan inputnya. Jadi yang penting satu jalur dengan input itu tidak masalah. Untuk cara pemasangannya. Nah, cara pemasangan seperti ini sangat mudah sekali, mudah diikuti oleh siapapun. Jadi kalau memang semuanya benar-benar sudah terpasang, sudah terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, tinggal di finishing di bagian skrup yang sudah dibuat. Jadi kalau sudah terpasang semua seperti ini, tinggal kita cari posisi untuk mematikan heatsink. Untuk di bagian kipas itu pemasangannya belakangan, karena setelah finishing baru akhirnya dipasang kipas. Jadi kalau sudah dipasang semua, jadi tinggal kita matikan satu persatu untuk di bagian heatsinknya. Oke, coba matikan dulu. Seperti ini, kita bor salah satu. Oke, jadi untuk pemasangan skrup satu dulu. Jadi setelah dibaut, untuk di bagian instalasi sambil dirapikan
Nah, jadi pembuatan tadi itu untuk supaya pemasangan antara kiri dengan kanan tidak terlalu ribet. Lalu kabel input diambil ukuran sesuai jarak. Nah, seperti ini supaya mudah. Jadi untuk kabel input semuanya sudah terpasang. Tinggal pemasangannya satunya lagi. Jadi untuk kipas belakangan pemasangannya, jadi tinggal kita pasang yang satunya dengan cara yang sama. Jadi di sini ada 3 kabel, ada kabel min, kabel plus, sama seperti yang awal tadi. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai tukar antara kabel tegangan dengan kabel speaker karena bentuknya sama. Jadi ini kabel tegangan. Jadi kabel tegangan ini harus sama ratakan seperti ini. Jadi untuk pemasangannya ya sama seperti yang awal. Min ke min, plus ke plus, jadi tidak ada bedanya. Untuk yang min sudah pasti ke transistor yang A, untuk yang plus sudah pasti transistor yang C. Jadi sama semua, maupun sahabat yang sudah senior sekalipun pemasangannya itu sama. Dan kabel speaker di bagian emitor. Cuman pekerjaan seperti saya ini pekerjaan sangat boros sekali. Jadi kalau sahabat ingin hemat kabel dan lain sebagainya tidak bisa mengikut seperti saya. Jadi pekerjaan seperti saya ini sudah dipastikan sangat boros. Terutama di bagian pengkabelan. Oke, jadi kabel semua sudah terpasang, maupun input, PCC semuanya sudah terpasang. Lalu seperti biasa dikunci atau dimatikan. Kita masukkan ke dalam seperti ini. Lalu kabel-kabel harus kita keluarkan. Ini jadi di sini untuk kabel-kabel yang lain itu boleh sahabat ikat menggunakan kabel T. Untuk di bagian kabel inputnya jangan sahabat satukan. Jadi jangan sahabat satukan dengan kabel input. Jadi sahabat pisahkan atau jangan diikat. Jadi yang sahabat ikat itu hanya di bagian kabel PCC. Takutnya atau khawatirnya kalau diikat dijadikan satu ke kabel PCC, input bisa menimbulkan suara getaran di speaker. Nah, seperti ini. Jadi untuk kabel-kabelnya semua sudah dikemas. Di belakang baru dipasang untuk fan DC-nya. Jadi kabel yang di bawah fan DC ini, jadi dia tidak kelihatan, dia tertutup oleh fan DC-nya. Jadi seperti ini. Di saat kita pasang fan DC-nya maka dia menghilang untuk di bagian kabelnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada beda cara merakit
maupun sahabat-sahabat yang baru belajar ataupun yang sudah senior, itu perakitnya sama semua caranya, hanya teorinya saja atau prakteknya saja yang berbeda, karena tujuannya tetap satu, harus mengeluarkan suara. Jadi mau yang senior maupun yang baru pemula itu merakit pasti tujuannya ingin powernya mengeluarkan suara, hanya itu. Kalau mau masuk YouTube, serli gambar. Oke, buat sahabat-sahabat, setelah pemasangan semua untuk di bagian funnel heatsink kiri kanan dan di bagian kipas berarti sudah sebagian finishing sudah hampir selesai. Jadi setelah ini saya langsung pemasangan trafo, karena mohon maaf untuk yang lain itu terpotong karena memori HP saya tidak muat. Jadi setelah pemasangan trafo selesai nanti saya akan langsung uji coba untuk pengetesan di bagian suara. Jadi sedikit penjelasan, trafo ini saya gunakan trafo Bombardier dengan ukuran 15 ampere. Oke, jadi setelah selesai pemasangan untuk di bagian trafo, langsung saya tes dengan suara nada yang over di bagian bass, supaya tingkat panasnya kita tahu untuk berapa derajat untuk di bagian tingkat suhu panasnya. Oke, buat sahabat-sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf videonya terpotong-potong. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.